Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan membunuh Youguang. Ia mendapatkan informasi dan mengambil mayat kuno, lalu disimpan ke dalam cincin penyimpanan. Namun tiba-tiba, kelompok Taisu berhasil menembus penghalang dari menara pembantaian. Sampai akhirnya, Xiaoyan curiga dengan Jushi. Selanjutnya, Xiaoyan memasuki lantai ke-6, dan scene pun berganti. Kemudian Yuxiao yang ada di atas pedang cahaya melirik Xiaoyan, dan setelah sedikit tersengat, ia mengalihkan perhatiannya ke arah Taiking. Kamu dan aku akan bergabung untuk memecahkan iblis itu, dan kemudian kita akan berbagi buah Moluo secara merata, ucap Yuxiao sambil memandang Taiking. Tetapi pada saat ini mata Taiking tiba-tiba beralih ke arah Xiaoyan. Yuxiao pun tertegun ketika melihat adegan ini. Lalu dia menatap Xiaoyan dengan tatapan yang aneh. Setelah itu Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dengan ringan kepada Taiking. Ini pada akhirnya siapa yang menjadi tuannya? Gumam Yuxiao yang terkejut. Tapi Yuxiao memandang Xiaoyan dengan sedikit tersenyum. Lalu dia mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya, seolah-olah ia merasakan sesuatu ini. Karena cara Taiking memandang Xiaoyan telah menjelaskan semuanya dengan jelas. Pria dari sekte pedang Tianwu ini memiliki pikiran yang bijaksana. Dia masih berpikir karena Xiaoyan telah mencapai lantai 6 dengan kekuatan dewanya, ini berarti kekuatannya tidak bisa diremehkan. Di tempat seperti ini, semakin rendah kekuatannya, semakin kuat terornya, gumam Yuxiao sambil menggarukkan kepalanya. Saya khawatir, Tuan adalah kultivator yang seperti itu, ucap Yuxiao kembali sambil tersenyum. Xiaoyan pun langsung menoleh Taiking dan berkata, cepatlah bertarung, jangan buang waktumu, ucap Xiaoyan. Setelah selesai berbicara dengan Taiking, aura yang kuat pun meledak, dan mata Yuxiao pun tiba-tiba menyusut ketika merasakan kekuatan dari Taiking. Dia sudah tahu bahwa Taiking sangatlah kuat, tetapi dia tidak berharap bahwa wanita itu juga berada di langkah kelima. Jadi, dia berpikir bahwa Xiaoyan lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Sementara itu, Xiaoyan melihat sekeliling. Kekuatan jiwa domainnya menyebar, namun dia tidak bisa merasakan napas dari sosok di pohon merah yang menyala. Ada yang salah dengan sosok itu, gumam Xiaoyan. Di sisi lain, Taiking tiba-tiba menembak dan menyerang ke arah sosok yang ada di atas pohon. Tentu saja, aku merasakan ada formasi dekat sosok itu, ucap Goyan dengan tiba-tiba. Suara Goyan terdengar dari jubah lengan Xiaoyan. Ketika mendengar ini, mata Xiaoyan pun berkilat dan dia berburu-buru untuk memanggil Taiking. Tunggu sebentar, ucap Xiaoyan sambil berteriak. Tapi sepertinya itu sudah terlambat. Sosok Taiking sudah mendekati pohon merah dan cahaya merah langsung menyelimutinya. Di bawah tanah, tampaknya ada rimpang pohon seperti ular berbisa, dan itu akan langsung ditelan oleh cahaya merah, sehingga Taiking yang dikendalikan terkunci oleh formasi itu. Kemudian, bayang hitam menyapu keluar dari pohon merah, dan cahaya hitam berkedip di tangannya. Lalu, sosok itu menusuk tangannya ke jantung Taiking. Pada saat cahaya hitam menusuk Taiking, 3 pedang cahaya menyapu dengan keras, dan itu langsung mengunci bayangan hitam. Salah satu cahaya pedang berdiri di depan Taiking, dan yang lainnya ingin membantu Taiking keluar dari formasi. Tapi, jelas formasi itu sangatlah kuat. Kekuatan abadi yang kuat pun meledak, dan itu menghancurkan akar pohon yang menjebak Taiking. Tetapi, ada akar lagi di bawah tanah, sehingga Taiking juga menyapu ke arah Yuxiao yang berdiri di atas pedang cahaya. Kekuatan keduanya sangatlah kuat, dan mereka menggunakan teknik mereka dalam sekejap untuk menghancurkan akar pohon yang menyerang mereka berdua. Saat berikutnya, terdengarlah suara gemercik. Lalu ketika mata Yuxiao menyapu ke tanah, dia menemukan bahwa ada lebih dari selusin orang dan juga bayangan hitam. Tampaknya kita telah memasuki sarang iblis, ucap Yuxiao sambil menampar dahinya. Aku tidak terlalu menginginkan buah itu. Jadi, aku akan pamit. Selamat tinggal, ucap Yuxiao. Setelah berbicara, Yuxiao menggerakkan pedangnya di telapak kakinya, dan dia berniat untuk pergi. Sepertinya tidak ada gunanya bekerja keras untuk beberapa buah ini.
Namun, pada saat pedang raksasa tersapu dari bawah kaki Yu Xiao, ada suara angin yang bertiup, dan itu berasal dari penguasa barat Xiaoyan yang terbungkus dengan angin kencang dan juga melolong ke arahnya. Aku khawatir situasi ini bukan karena kami menikam sarang iblis, tapi karena kamu menyebabkan masalah dan ingin kami menyelesaikannya untukmu, ucap Xiaoyan sambil menatap Yu Xiao. Jika kamu berani pergi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, ucap Xiaoyan kembali dengan mata dingin. Yu Xiao dengan cepat mengangkat pedang panjang di tangannya, dan dia menghalangi penguasa besar yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Kekuatan yang kuat itu langsung membuat Yu Xiao merasa sakit di lengannya. Mengapa Tuan mengatakan itu? Iblis-iblis itu tidak dibawa olehku, ucap Yu Xiao dengan wajah yang terlihat bingung. Apakah itu benar? Tapi tidak peduli apakah mereka dibawamu atau tidak, kamu bisa menghadapi mereka bersama, atau aku akan membunuhmu sekarang juga, dan tidak akan terlambat untuk berurusan dengan mereka, ucap Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan melonjak dengan niat membunuh yang kuat, dan Yu Xiao di kejauhan tampaknya sedikit kesal dengan tindakan Xiaoyan ini. Wah, begitu sombong sekali. Baiklah, aku akan melihat seberapa kuat kekuatanmu, ucap Yu Xiao sambil mendengus dingin. Setelah itu, dia melambaikan jubah lengan bajunya, dan sebuah cahaya pedang terbentuk di tangannya. Di sisi lain, Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata apapun. Segera setelah dia mengangkat tangannya, penguasa barat terbang dari sisi yang jauh, dan sosoknya juga segera bergerak. Kemudian, api keluar dari tubuh Xiaoyan, dan sebuah bayangan menabrak ke arah Yu Xiao. Iblis di samping tampaknya tercengang ketika melihat adegan ini. Itu karena mereka diabaikan oleh kedua orang itu. Di sisi lain, satu bayangan yang terbungkus api dan guntur penuh dengan aura yang mendominasi. Ketika melihatnya, mata Yu Xiao juga sedikit kental. Ia pun menatap penguasa raksasa di tangan Xiaoyan. Meskipun tidak memiliki kekuatan keabadian, penguasa itu membuatnya merasa ketakutan, sehingga dia tidak berani bertindak ceroboh. Dia pun segera menempatkan pedang cahaya di depannya. Sidik jarinya berubah dengan cepat, dan kemudian cahaya di atas pedangnya melonjak dengan kekuatan keabadian yang sangat kuat. Pedang pemecah cahaya biru, ucap Yu Xiao. Begitu Yu Xiao selesai berbicara, dia meraih pedang cahaya di tangannya dan melepaskannya ke arah Xiaoyan. Alis Xiaoyan pun menjulang saat ini. Selain tanda dari Dewa Iblis, ada juga tanda 3 bintang yang berkedip. Kini, Xiaoyan telah menguasai teknik ini dan dapat membiarkan avatarnya dan juga tubuh dewanya mengeluarkan teknik pembentuk kehidupan tanpa lawan memperhatikannya. Keduanya pun bertabrakan dengan sengit di udara, raungan bergema, cahaya pedang biru dan penguasa barat bertabrakan. Energi pedang yang tajam yang tak terhitung jumlahnya juga menyapu ke arah Xiaoyan pada saat bertabrakan. Ledakan besar pun terjadi hingga pakaian Xiaoyan terkoyak dan memperlihatkan tubuh abadi tirani di bawah pakaian itu. Energi pedang yang menyebar dari tanda pedang biru sama kuatnya dan tidak biasa. Tetapi ketika menyelimuti tubuh Xiaoyan, itu membuat mata Yu Xiao sedikit menyusut. Kemudian tubuh Xiaoyan melintas dengan kilat di langit dan ada nyala api di matanya. Setelah itu, pedang cahaya biru secara bertahap dihantam dan akhirnya runtuh dalam sekejap. Ini mustahil. Ia tidak memiliki jejak keabadian di tubuhnya, tapi dia mempunyai tubuh yang begitu kuat, ucap Yu Xiao yang terkejut. Mungkinkah dia adalah tubuh abadi? Gumam Yu Xiao. Pada saat ini, saat Xiaoyan bersiap untuk melanjutkan serangan ke arah Yu Xiao lagi, selusin iblis di sekitarnya bergegas mengepung mereka dari segala arah. Ada pisau, pedang, bahkan busur, dan juga anak panah yang berkumpul di saat bersamaan. Suara angin pun pecah datang dari ujung yang jauh, dan ratusan panah datang ke arah mereka berdua. Suara angin pecah datang dari ujung yang jauh, dan ratusan panah datang ke arah mereka berdua. Selain itu, setiap panah ini dibungkus dengan energi iblis yang sangat kuat. Di sini, Yu Xiao tidak berani untuk bertindak ceroboh. Ia segera membentuk ribuan bayangan dengan pedang, dan kemudian bayangan pedang itu menyelimuti tubuhnya. Adapun Xiaoyan, wajahnya masih datar dan dia melihat panah yang menyerangnya tanpa menghindar.
Tentu saja, adegan ini membuat Yu Xiao terlihat kaget hanya pada saat semua panah yang terbungkus energi iblis jatuh di tubuh Xiaoyan. Suara besi meletus lagi dan percikan api memercik ke seluruh tubuh Xiaoyan. Namun itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun. Sebaliknya, Xiaoyan mengeluarkan sayap dewanya dan tubuhnya berubah menjadi bayangan dalam sekejap. Dengan suara teredam, monster yang berada di tengah penguasa barat Xiaoyan langsung lumpuh, tulang dan dagingnya runtuh. Tetapi ketika Yu Xiao akhirnya bereaksi, dia akhirnya sadar bahwa dirinya jelas bukan lawan yang cocok bagi Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat gaya serangan sebelumnya, dia mengira Tai King dan Yu Xiao keduanya kemungkinan saling mengenal. Adapun sosok Yu Xiao ini kemungkinan besar dia adalah seorang pemburu dari Istana Dewa Pemburu dan tujuannya datang ke sini mungkin untuk mengurus Tai King. Jadi, Xiaoyan tidak akan membiarkan Yu Xiao pergi dan dia masih tidak tahu rencana dari Jushi. Pada saat ini, terlihat bahwa tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergerak dan berayun sejauh beberapa kaki dalam ledakan. Namun, monster-monster ini tidak memiliki perlawanan sama sekali dan mereka tidak dapat menangkap gerakan Xiaoyan. Begitu monster yang terbanting keras ke tanah, tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah dan tubuhnya mulai membengkak dengan cepat hingga berubah menjadi raksasa setinggi beberapa puluhan kaki. Ketika melihat adegan ini, Xiaoyan sedikit mengerutkan dahinya dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa monster yang dirasuki iblis ini memancarkan energi daging dan darah yang kuat, yang jelas beberapa tingkat lebih kuat dari sebelumnya. Setelah itu, salah satu monster menghantam telapak tangan Xiaoyan dan mata Xiaoyan pun tampak dingin. Lalu, api pun melonjak di telapak tangannya hingga menutupi penguasa barat untuk membanting cahaya merah itu. Dengan suara ledakan yang sangat keras, monster itu pun dengan kuat diguncang kembali oleh Xiaoyan dan meledak ke arah telapak tangan Xiaoyan. Akan tetapi, itu tidak mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan malah bergerak ke arah Xiaoyan dengan telapak kakinya yang besar. Jika kalian berdua masih berencana untuk menonton, kalian akan berakhir sama seperti mereka, ucap Xiaoyan dengan ekspresi dingin. Pada saat ini, Yu Xiao dan Tai King tampaknya tidak memiliki niat untuk bergerak. Tetapi, setelah mendengar suara dingin dan tegas dari Xiaoyan, Tai King pun langsung bergerak, lalu bergabung ke dalam pertempuran. Tuan, kamu tidak memberiku perintah sebelumnya. Jadi, aku pikir Tuan ingin membunuh mereka sendirian, ucap Tai King dengan ekspresi polos, dan Xiaoyan pun hanya meliriknya dengan tatapan dingin. Bukan tidak mungkin. Berikan iblis ini kepadaku, dan kamu akan mengurus orang itu. Bunuh dia, jangan biarkan dia hidup, ucap Xiaoyan dengan tegas. Setelah suara Xiaoyan keluar, wajah Tai King membeku ketika dia mendengarkan kata-kata itu. Dan dengan sedikit perubahan ini, Tai King tidak bisa lepas dari pandangan Xiaoyan. Sementara itu, ketika Yu Xiao mendengar kata-kata ini, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Dan setelah berbicara, Xiaoyan tidak terus memperhatikan mereka berdua. Pada saat tubuhnya bergerak, Xiaoyan bergegas keluar. Ini adalah hal yang nyata untuk meluangkan waktu agar dapat menyingkirkan monster-monster ini. Dan 5 orang dari dunia Taishu di belakang mungkin akan segera menyusul. Pada saat ini, Tai King dan Yu Xiao saling melirik. Dan hal ini pun cukup untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar saling mengenal. Setelah itu, Yu Xiao pun segera meraung dan dia bergegas menuju kerumunan monster. Tai King tidak melakukan apapun pada Yu Xiao setelah beberapa saat terdiam dan dia hanya mengambil tindakan untuk menyelesaikan banyak monster bersama-sama. Di sisi lain, Xiaoyan juga langsung melambaikan penguasa barat yang dengan panik mengkonsumsi lautan energi di dalam tubuhnya dan dia meluncurkan domain dewa apinya menggunakan api abadi. Pada saat ini, api yang sangat indah langsung menutupi sekeliling dan dengan suara ledakan, hembusan udara yang kuat pun menyebar ke seluruh area. Kali ini, Xiaoyan hampir menggunakan semua keterampilan bertarung yang dia miliki. Yu Xiao dan Tai King di sampingnya juga sangat terkejut ketika melihatnya. Bukan karena seberapa kuat keterampilan bertarung yang dimiliki Xiaoyan, tetapi pada saat ini mereka merasa bahwa ini tampaknya memang milik dewa pertempuran. Padahal sebelumnya kekuatan Xiaoyan jelas sebanding dengan langkah kelima dari keabadian kaisar. Setelah beberapa waktu, Xiaoyan segera duduk dan memulihkan dirinya. Kemudian, setengah batang dupa berlalu, Xiaoyan yang duduk bersila sejenak dengan cepat membuka matanya. Semua iblis sudah terbunuh, dan tubuh iblis yang terbunuh ini akan meledak, hingga masing-masing dari mereka akan meninggalkan selusin pil energi.
Lalu tanpa terkecuali, Xiaoyan membawa semua pil energi iblis itu ke dalam kantongnya. Tindakan Xiaoyan sangat mendominasi. Bahkan jika keduanya memiliki sesuatu ucapan di dalam hati mereka, mereka tidak berani mengatakannya dan mereka hanya bisa menahan diri. Kegiatan ini membuat Xiaoyan langsung memiliki hampir 200 pil energi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengangkat tangannya dan melemparkannya ke beberapa pintu masuk. Segera, matanya beralih ke buah Moluo yang tumbuh di pohon merah menyala. Tetapi saat ini, meskipun monster telah dipecahkan, masih ada formasi di sekitar pohon merah menyala itu. Dan jika Xiaoyan yang ingin memasukinya, dia harus menghancurkan formasi itu terlebih dahulu. Kemudian, sosok Xiaoyan pun langsung mengulurkan tangannya dan menarik jubah lengan bajunya. Lalu sosok Goyan pun akhirnya keluar secara sukarela. Jika kamu meminta orang untuk melakukan sesuatu, kamu juga harus memiliki sikap meminta orang untuk melakukan sesuatu. Kamu selalu dapat menggunakan kekuatanku untuk menekan mereka. Aku akan memberitahumu untuk membunuhnya nanti. Cepat atau lambat, aku Tuan Goyan akan bertarung, ucap Goyan dengan bangga. Pada saat sosok Goyan berbicara, cahaya biru dari matanya yang besar tiba-tiba menyala. Dan ketika dia melihat formasi misterius muncul di pohon merah menyala, pohon itu pun runtuh dengan hanya dalam beberapa tarikan napas. Setelah Goyan menyelesaikan formasi itu, ia menatap Xiaoyan dengan bangga, seolah-olah dia berkata kepada Xiaoyan, "Cepatlah dan pujilah aku, karena aku sangat kuat," gumam Goyan di dalam hatinya. Tapi tanpa diduga, Xiaoyan benar-benar mengabaikan sosok Goyan itu. Dan ketika dia bergerak, Xiaoyan langsung melesat ke arah pohon merah yang menyala-nyala itu. Ada 10 buah Moluo yang tumbuh di pohon itu, dan Xiaoyan pun sangat ingin mengambil semuanya tanpa terkecuali. "Saudaraku, kamu hanya membunuh satu iblis. Wanita ini dan aku yang paling banyak membunuhnya. Seharusnya tidak terlalu berlebihan bagi kita bertiga untuk membagi persyaratan secara setara," ucap Yu Xiao. Sepertinya Yu Xiao tidak senang dengan tindakan Xiaoyan yang seperti ini. Sosoknya juga datang ke depan pohon merah menyala itu. Namun setelah pria itu berbicara, Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk menatap Taiking. "Apakah kamu menginginkan buah ini?" tanya Xiaoyan dengan ekspresi polos, dan sosok Taiking pun tertekun sejenak. Lalu dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. "Tunggu dulu, ini adalah hasil dari kerjasama kita. Kamu harus lebih tegas dalam mengambil keputusan," ucap Yu Xiao dengan marah sambil menatap Taiking yang menggelengkan kepalanya. Namun Taiking tidak memperdulikannya, dan dia hanya melirik Xiaoyan dengan matanya yang seperti melihat patung pasir. Lalu setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tidak melihat Yu Xiao. Lalu Xiaoyan mengambil satu buah Moluo dan mengamatinya. "Ayolah, kamu belum bertanya kepadaku. Meskipun dia tidak menginginkannya, tapi aku jelas tahu bahwa dia sangat menginginkannya," ucap Yu Xiao dengan ekspresi cemas. "Lalu, apakah kamu masih menginginkan hidupmu?" tanya Taiking. Tanpa diduga, bukan Xiaoyan yang mengatakan ini, dan itu adalah sosok Taiking yang berada di sampingnya. Yu Xiao pun tertekun sejenak, menatap Taiking dengan bingung, dan ekspresinya sedikit berubah. Lalu, ia melangkah mundur agar dapat menjaga jarak dari Taiking. "Kamu sangat cantik dan memiliki sikap yang sangat baik, tetapi sayangnya, kamu tidak memiliki pendirian. Bukankah kita berdua yang sudah mengambil tindakan? Lalu mengapa dia memonopolinya sendiri? Buah Moluo ini mengandung energi iblis yang sangat kuat. Aku sudah memiliki 8 pola. 10 pola bisa menjadi ramuan biru, dan 100 pola bisa menjadi ramuan ungu," ucap Yu Xiao. "Untuk mendapatkan warisan yang benar-benar kuat dari Dewa Iblis Tianhe, kamu harus pergi ke lantai yang lebih tinggi dari menara pembantai ini. Hanya BW yang memenuhi syarat untuk bisa masuk ke lantai atas. Tidakkah kamu ingin masuk ke lantai atas itu? Dikatakan bahwa Dewa Iblis Tianhe bukanlah makhluk abadi biasa, tetapi tubuhnya hanya setengah langkah yang hampir menjadi dewa abadi. Siapa yang tidak penasaran tentang warisan orang kuat seperti itu?" ucap Yu Xiao kembali. Ketika mendengar kata-kata Yu Xiao, Xiaoyan pun mengangkat alisnya sedikit, dan dia berpikir bahwa orang ini tahu banyak hal tentang rahasia hutan keabadian dan menara pembantaian ini. Bahkan, sepertinya dia dan Taiking tidak saling mengenal. Tentu saja, sangat mungkin bahwa keduanya bertindak dengan sengaja. Rasanya sangat mungkin, dan Xiaoyan ingin menutupi jejak yang terekspos sebelumnya.
Sebelumnya, Xiaoyan tidak mengerti efek dari pil energi di dalam tubuhnya ini. Tapi akhirnya, kebingungan Xiaoyan diselesaikan hanya dengan 2 kalimat. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli tempayan bonusnya buah kedondong. Di mana ada Xiaoyan, di situ ada Andong.就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。